warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang kelas 3, di sini kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19, jadi kita belum bisa bertatap muka untuk belajar. Jadi di sini Ibu akan menerangkan pelajaran kita tentang makna sholat, yaitu mensyukuri nikmat Allah. Jadi anak-anak sekalian harus bisa memperhatikan keterangan dari Ibu. Kita belajar masih dalam keadaan COVID-19. Anak-anak sekalian semoga selalu sehat. Jaga kesehatannya, jangan sampai kita terkena COVID-19. Di sini kita belajar tentang makna sholat. Makna sholat yaitu yang pertama mensyukuri nikmat Allah. Yaitu perhatikan tentang sholat. Apa saja kenikmatan yang diberikan Allah kepada manusia, kenikmatan pemberian dari Allah, yaitu yang pertama adalah badan kita sehat dan kuat. Yang kedua, memiliki keimanan yang kuat. Yang tiga, mendapatkan rezeki setiap hari, memiliki akal yang sehat. Dan masih banyak lagi kenikmatan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita lakukan dengan nikmat Allah? Kita wajib mensyukuri kepada Allah. Bagaimana bersyukur dengan menggunakan kenikmatan itu untuk melakukan kebaikan. Kesehatan harus kita gunakan untuk beribadah dan bekerja. Keimanan harus kita gunakan untuk taat kepada Allah. Rezeki harus dikeluarkan ke sedekah. Akal yang sehat harus kita gunakan untuk belajar. Yang kedua adalah makna sholat. Sholat artinya menurut bahasa adalah doa. Sholat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Orang yang sholat berarti berdoa kepada Allah harus dilakukan dengan khusyuk. Sholat sangat penting bagi umat Islam. Sholat adalah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah telah memberikan banyak nikmat. Orang yang malas sholat berarti tidak bersyukur. Orang yang tidak bersyukur akan mendapatkan azab dari Allah. Apakah sholat itu memberatkan? Pasti tidak. Hanya diwajibkan sholat 5 waktu sehari semalam. Anak-anak sekalian, marilah kita mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Cara antara lain adalah sholat tepat pada waktu dan secara berjamaah. Jangan pernah menunda waktu sholat. Sholatlah dengan tertib 5 kali sehari semalam. Tambahilah sholat fardu dengan sholat sunnah. Itu semua merupakan bukti pengamalan sholat sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, yaitu ada beberapa maknanya yang kita ketahui adalah bentuk perwujudan ketaatan dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, Sang Pencipta alam ini. Yang kedua, sebagai penyelamat dan pembimbing umat dari segala perbuatan dan keji dan mungkar, akan membawa umat manusia ke jalan yang lurus, jalan keselamatan dan jalan jalan keselamatan dan jalan yang diridai Allah. Sedangkan benteng pertahanan dari perbuatan tidak terpuji dalam kehidupan sehari-hari, orang yang selalu melaksanakan sholat tepat waktu berarti telah menghubungkan jiwa raga dengan Allah sehingga akan terbentang dari perbuatan yang tidak terpuji.
Di sini ada syarat sholat. Syarat sholat adalah suatu yang harus dipenuhi sebelum sholat. Jika syarat sholat tidak terpenuhi, sholatnya tidak akan sah. Sholat dibagi dua, yaitu sholat wajib dan sholat syarat syah. Syarat wajib sholat adalah yang pertama, berhubungan dengan kewajiban menjalankan sholat. Syarat wajib sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, baligh. Baligh artinya cukup umur. Baligh bagi laki-laki adalah ketika ia sudah berumur 12 tahun. Baligh bagi perempuan adalah ketika sudah menstruasi atau haid. Yang ketiga adalah berakal. Berakal artinya sehat pikiran, tidak gila. Yang keempat adalah suci dari haid dan nifas bagi muslimah. Yang kelima, sadar. Sadar artinya tidak sedang tidur atau tidak mabuk. Yang kedua adalah syarat sah sholat. Sah sholat adalah hal-hal yang menyebabkan sholat kita sah. Syarat sahnya sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menutup aurat. Sepertinya perempuan adalah seluruh tubuh kecuali berarti telah menghubungkan jiwa raga dengan Allah sehingga akan terbentang dari perbuatan yang tidak terpuji. Di sini ada syarat sholat. Syarat sholat adalah suatu yang harus dipenuhi sebelum sholat. Jika syarat sholat tidak terpenuhi, sholatnya tidak akan sah. Sholat dibagi dua, yaitu sholat wajib dan sholat syarat syah. Syarat wajib sholat adalah yang pertama, berhubungan dengan kewajiban menjalankan sholat. Syarat wajib sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, baligh. Baligh artinya cukup umur. Baligh bagi laki-laki adalah ketika ia sudah berumur 12 tahun. Baligh bagi perempuan adalah ketika sudah menstruasi atau haid. Yang ketiga adalah berakal. Berakal artinya sehat pikiran, tidak gila. Yang keempat adalah suci dari haid dan nifas bagi muslimah. Yang kelima, sadar. Sadar artinya tidak sedang tidur atau tidak mabuk. Yang kedua adalah syarat sah sholat. Sah sholat adalah hal-hal yang menyebabkan sholat kita sah. Syarat sahnya sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menutup aurat. Sepertinya perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Batas aurat laki-laki adalah mulai dari pusar sampai ke lutut. Yang ketiga adalah menghadap kiblat, yakni Ka'bah di Masjidil Haram kota Mekah. Yang keempat adalah sudah masuk waktunya sholat. Yang kedua adalah rukun sholat. Rukun sholat adalah hal-hal yang harus dikerjakan ketika sedang sholat. Jika salah satu rukun sholat tidak dilaksanakan, sholat yang dilakukan tidak sah. Rukun sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah niat. Berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga adalah takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat sholat. Yang kelima, ruku dengan tumakninah. Yang keenam
adalah iktidal dengan tumakninah. Yang ketujuh, sujud dengan tumakninah. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir, yaitu tawaruk. Yang kesepuluh, membaca doa tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca salawat Nabi pada tasyahud akhir. Yang ke-12, mengucapkan salam yang pertama. Yang ke-12, tertib dalam menjalankan rukun-rukun sholat. Sedangkan itu ada juga yang sunnah sholat. Sunnah sholat adalah sesuatu yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Sunnah salat dibagi dua, yaitu sunnah qauliyah dan sunnah fi'iliyah. Sunnah qauliyah adalah sunnah-sunnah salat yang berupa ucapan, diantaranya adalah sebagai berikut. Membaca doa iftitah. Yang kedua, membaca tasawuf sebelum membaca surat Al-Fatihah. Yang setelah membaca surat-surat atau ayat Al-Quran setelah surat Al-Fatihah. Mengeraskan bacaan pada rakaat pertama dan kedua pada waktu sholat maghrib, isya, dan subuh. Mengucapkan takbir ketika ruku, sujud, dan bangun dari sujud. Mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika bangun dari ruku. Membaca doa ruku, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Membaca tasawuf awal. Mengucapkan salam yang kedua. Sedangkan sunnah fi'iliyah adalah sunnah-sunnah sholat yang merupakan perbuatan di antara sunnah fi'iliyah adalah sebagai berikut. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika bersedekap. Mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut ketika ruku. Duduk sebentar sesudah sujud yang kedua sebelum berdiri pada rakaat pertama dan ketiga. Duduk tasawuf awal, iftirasi. Menoleh ke sebelah kiri ketika salam yang kedua. Itu saja dulu pelajaran kita tentang makna sholat. Ibu akhiri. Sebelum ibu akhiri, anak-anak sekalian harus menjaga diri, menjaga kebersihan, dan menjaga kesehatan. Sekarang kita sedang dalam keadaan COVID-19. Kita harus sehat dan kuat. Anak-anak sekalian harus semangat dalam belajarnya. Walaupun dalam keadaan COVID ini hanya kita sebagai daring atau belum bertatap muka. Nah, kalian harus jaga diri, jaga kesehatan. Cukup batas ini dulu pelajaran kita. Nanti kita sambung lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.